di bawah juga 11 kurang 7-nya 4 ya, sama dengan 1. Ya, jadi rentangnya tetap sejauh 4 itu rentangnya, tapi ternyata sudah pergeseran ya. Karena yang di bawah ini 4 ini dihasilkan bukan lagi dari 12 kurang 8, tapi sudah 11 kurang 7. Nah, ini yang menjadi kelemahan kalau CP-nya 1. Apalagi kalau CP-nya kecil dari 1 ya. Artinya rentang yang ditetapkan dari spesifikasi limit ini lebih kecil dari natural function limitnya. Artinya akan ada nilai-nilai yang berada di luar toleransi specification limit, berarti termasuk daerah alfa, ya, daerah yang diarsir ini, produk yang berada di atas dari USL ini ya, dan di bawah dari FSL. Artinya kita memberikan specification limit ini toleransinya terlalu sempit. Karena secara natural ternyata penyebarannya jauh lebih lebar dari yang kita tetapkan. Artinya perlu kita sesuaikan untuk memperlebar itu, menambah tingkat toleransi dari nilai spesifikasi limit yang kita tetapkan. Nah, kemudian parameter lainnya yang kita sebut sebagai nilai P ya, yang menunjukkan persentase berapa yang berada dalam batas pengendalian yang kita tetapkan. Berarti ini P ini sebagai 1 dibagi CP dikali 100%. Jadi ini kan nanti persentasenya gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi itu melihat kedua sisi ya, kalau ini adalah parameter yang melihat kalau misalnya ternyata toleransi kita itu cuma satu arah atau one side ya, dimana kita misalnya hanya melihat sisi atasnya saja atau sisi bawahnya saja. Yang pertama itu CPU, berarti ini toleransinya berkaitan dengan nilai yang berada di sisi atas ya. Jadi seperti apa pergeseran yang ada di sisi atas, berarti itu CP yang upper, CPU, itu dilihat sebagai USL kurang mu dibagi dengan 3 sigma. Jadi dia cuma melihatnya satu arah gitu ya, yang di upper nih. Kemudian kalau yang di bawah CPL berarti yang lower gitu ya, di sisi bawah ini ya CPL. Yang dilihat selisih antara mu dengan LSL dibagi dengan 3 sigma. Nah, ini biasanya untuk produk-produk yang misalnya ternyata tidak terlalu mementingkan kedua arah ya. Jadi cuma satu arah yang menjadi toleransi limitnya. Ini tetapan-tetapan biasanya yang diberikan di tabel gitu ya. Jadi misalnya kalau CP yang bisa kita gunakan ya untuk secara praktikal, misalnya untuk existing proses, untuk two side misalnya diberikan tetapannya biasanya 1,33, kalau one side 1,25 dan seterusnya. Jadi ini biasanya untuk yang makin kritikal atau makin kritis itu kita perlu memberikan toleransi yang lebih besar rasionya. Contohnya seperti ini. Jadi di sini diberikan ada 100 data, databel tentukan capability prosesnya, di mana diketahui
spesifikasi limitnya adalah ini ya, 264,06 plus minus 3 kali S-nya itu 0,02. Jadi X barnya kita dapatkan, kita hitung rata-ratanya gitu ya, 264,06, kita hitung standar deviasinya 32,02, jadi kita peroleh nilainya adalah mu plus minus 3 sigmanya adalah 264 plus minus 96. Kemudian tentukan misalnya nilai CPL yang ingin kita cari. Spesifikasi limitnya adalah yang di bawahnya 200. Berarti X bar itu kita gunakan untuk mengaproksimasi nilai mu, berarti mu-nya 264 kurang 200 per 3 sigma, 3 kali 32. Jadi kita peroleh CPL-nya 0,67. Kemudian untuk melihat ya seberapa peluang bahwa dia itu berada di nilai kurang dari 200, berarti kan kita bisa gunakan distribusi Z gitu ya, di mana Z-nya ini diperoleh dari X kurang mu per sigma. X-nya kita peroleh 200, sigmanya 264 per 32. Jadi diperoleh Z-nya min 2. Min 2 nanti kita lihat di tabel Z, diperoleh probability-nya adalah 0,00228 atau 2,28%. Jadi kurang lebih persentase bahwa terdapat probability peluang nilai yang kurang dari 200 ini adalah 2,28% atau 22.800 ppm. Jadi kita gunakan distribusi Z ya. Sebenarnya kalau dia lebih dari 100 kan sudah bisa dianggap normal gitu ya. Kemudian ini CPK. CPK ini untuk melihat mana yang lebih kritikal ya antara CPU dan CPL. Jadi kita lihat mana yang minimum, itu yang lebih kritikal gitu ya. Nah, ini contohnya hubungan antara CP dan CPK. Jadi CPK ini untuk membantu yang mengevaluasi kalau seperti hal yang tadi. Kalau misalnya CP-nya 1, ternyata kita tidak bisa mendeteksi adanya pergeseran. Nah, ini contohnya misalnya di gambar A gitu ya. Antara CP dan CPK-nya sama-sama 2, artinya dia masih tetap berada di mu yang tepat gitu ya. Kemudian kalau gambar B, CPK-nya jadi 1,5, artinya di sini sudah ada pergeseran gitu ya ke sisi kanan, kemudian CPK sampai nanti kalau misalnya CP-nya itu sudah makin ke bawah, sudah artinya dapat kita simpulkan bahwa ternyata nilai dari spesifikasi limit yang kita tetapkan itu ternyata sudah tidak relevan lagi dengan nilai secara natural yang terjadi gitu. Jadi ini contoh ilustrasi yang melihat bagaimana CPK bisa membantu kita mengevaluasi nilai yang tidak terdeteksi oleh CP.
Nah, kemudian ini untuk menunjukkan gitu ya, confidence interval dari CP, berarti kita menggunakan pendekatannya chi-square ya, mana USL SL per 6S ini bisa disederhanakan menjadi CP topi ya. Tergantung berarti nanti ini berapa jumlah sampelnya M dan tingkat kepercayaannya alfa. Ini untuk yang CPK.